Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom buat kita semua. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang pengasih, Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena berkat kasih setia Tuhan, hari ini kami masih boleh berkumpul untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu, kami memohon hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Kiranya di dalam hikmat yang daripada-Mu kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Kami juga boleh mengetahui segala kehendak-Mu yang Kau tuangkan dalam firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Dan kami juga dikuatkan oleh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk melakukan dan mengerjakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Zefanya pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara terkasih, selamat Advent ketiga buat kita semua. Saudara, tema Advent ketiga kita hari ini adalah bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Bicara tentang hidup bersukacita, tentu semua kita menginginkannya. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang tidak menginginkannya. Pasti tidak ada. Semua kita ingin hidup bersukacita. Anak kecil pun, jikalau ditanya atau jikalau disuruh untuk memilih hidup yang bagaimana yang akan dia pilih, bersukacita atau hidup susah, mereka pasti tahu ingin hidup bersukacita. Persoalannya sekarang kita sering tidak tahu dan mengerti apa dasar kita bersukacita dan bagaimana caranya kita bersukacita. Saudara terkasih, firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Kita tahu Zefanya adalah nabi yang dipanggil dan diutus Allah untuk melayani sebagai nabi bagi umatnya Israel. Diambil dari kata nama, jika kita melihat nama Zefanya,
mempunyai arti Yahweh sebagai pelindung atau Allah pelindung. Zefanya hidup di masa Raja Yosia yang memerintah di saat usianya yang masih muda. Dalam sebuah keterangan disebutkan masa pelayanan Zefanya paling tidak setengah abad setelah Nabi Nahum. Di masa pemerintahan Raja Yosia, Zefanya diutus melayani Yehuda di Yerusalem. Dalam pelayanannya, Nabi Zefanya diutus untuk menyatakan nubuat janji Allah. Dalam perikop firman Tuhan kita hari ini, yakni Zefanya pasal 3 ayat 14-20, nubuat yang disampaikan Zefanya adalah janji Allah, yaitu janji Allah yang menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara terkasih, latar belakang janji ini terlihat di bagian awal perikop kitab Zefanya ini, di mana Yehuda berpotensi menghadapi ancaman bangsa-bangsa lain seperti bangsa Filistia, Ethiopia, dan Assyria. Bangsa-bangsa itu dipakai sebagai alat penghakiman Tuhan atas umatnya. Akan tetapi di akhir kitab Zefanya, kita melihat Zefanya mendeklarasikan sebuah janji keselamatan. Janji itu tertuang di pasal yang ketiga ayat 14-15. Di mana Tuhan berjanji kepada umatnya untuk melakukan pemulihan besar dengan cara menghakimi kembali bangsa-bangsa tersebut. Isi perjanjian itu selengkapnya adalah bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Saudara terkasih, pada waktu itu bangsa Israel mengalami kemurtatan di bawah Raja Manasye. Kita boleh lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama sampai ke 25, dan juga dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 26. Selama 5 dekade dan bangsa Israel mengalami sebuah kemerosotan dalam kehidupan moral dan rohani yang luar biasa, di mana bangsa Israel memberi dukungan terhadap praktek-praktek sinkretisme agama dengan cara menghidupkan kembali Baalisme dan praktek-praktek agama Kanaan yang selalu setidak-tidaknya hanya berada di pinggir agama umat Israel sejak keluar dari Mesir saat itu. Nah, memperhatikan kehidupan bangsa Israel di masa sang nabi, dijelaskan ada sebuah praktik-praktik di mana para pemimpin juga, yakni raja, mereka melakukan hal-hal yang korup, dan disitulah Allah menjadikan mereka menjadi sasaran hukuman. Pada waktu Yosia memerintah, ada sebuah tindakan pembaharuan sehingga hati bangsa Israel berubah dan menjauh dari penyembahan unsur-unsur asing. Pada titik inilah janji pemulihan tersebut digenapi. Nah, saudara terkasih, fakta bahwa kehidupan umat Allah di masa Zefanya adalah perilaku yang jahat di mata Tuhan akibat dosa-dosa para pendahulu Yosia. Maka pada pasal yang pertama ayat ke-4 sampai 13 dan pasal yang ketiga ayat pertama sampai ke-7 di dalam kitabnya, Zefanya membeberkan dengan gamblang dosa-dosa Yerusalem dan Yehuda sebagai peringatan terhadap pelanggaran perjanjian. Hasilnya adalah sebuah murka Allah. Tetapi pada akhir kitab itu perjanjian Allah bergeser kepada anugerah. Setelah kemurkaan Allah selesai, Dia menjanjikan pemulihan dan keselamatan. Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang datang ke dunia ini lewat kelahiran Yesus Kristus merupakan penggenapan dari janji keselamatan Allah bagi kehidupan kita umat manusia. Penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan pengharapan dalam penggenapan janji pemulihan Allah yang sudah dinubuatkan Allah dalam perjanjian lama pada masa para nabi.
Kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa melahirkan murka Allah atas kehidupan kita manusia. Murka Allah mendatangkan hukuman bagi kita manusia, mendatangkan penderitaan bagi kita. Akan tetapi atas setiap pelanggaran manusia yang mendatangkan penghakiman, saudara-saudara terkasih, ketahuilah, Allah juga turut menderita mewakili manusia. Itulah yang kita boleh lihat dalam penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Di dalam Yesus Kristus, nubuat Allah dan janji Allah atas umatnya muncul seperti dua sisi mata koin. Di mana di dalam Yesus Kristus yang disalibkan itu, di satu sisi kita melihat Allah yang menghukum kita atas dosa-dosa kita. Di satu sisi lain, kita melihat Allah yang memberikan anugerah keselamatannya bagi kita atas maut, melalui kematian Yesus yang menyucikan kita di dalam darahnya, dan yang mengorbankan atau memberikan dirinya sebagai jalan pengampunan dan pendamaian kita dengan Allah sendiri. Yesus adalah penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kehadiran Yesus di dunia menjadi penanda bahwa Allah tidak ingin perjanjiannya dengan umatnya gagal. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kehidupan Yesus di dalam dunia ini adalah untuk menyertai umatnya. Kristus menjadi perantara di mana Allah melakukan perjanjian bukan dengan manusia lagi, akan tetapi dengan Kristus, dengan dirinya sendiri. Sehingga ketaatan Kristuslah yang menjadi acuan kesepakatan anugerah antara Allah dengan manusia. Karena Kristus, manusia menjadi pihak yang menerima keuntungan dari kesepakatan tersebut. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita dibenarkan di dalam Kristus menjadi anak-anak Allah. Dan dalam hal itu kita dibenarkan menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus mengatakan, Yesus mengerjakan dengan kesetiaan sampai mati. Saudara-saudara terkasih, hal itu dapat kita lihat dalam firman Tuhan yang ditulis Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan demikian, melalui Kristuslah semua janji pemulihan yang dinyatakan oleh Bapa-Nya tergenapi. Pengalaman perjanjian dengan Yehuda atau Israel yang berkali-kali gagal menjadi salah satu faktor pendorong hadirnya Kristus di dunia ini. Allah tahu bahwa kemitraan dengan manusia yang memiliki kehendak bebas selalu tidak berimbang dan akan berdampak pada perjanjiannya. Sehingga kehadiran Kristus melengkapi keutuhan perjanjian itu sendiri. Di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan dosa, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma di dalam Roma 6 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, di antara kehidupan umat manusia, memberikan dan membenarkan kita untuk memperoleh pengampunan dosa di hadapan Allah. Dan kehadiran Kristus atau di dalam Yesus Kristus, kita juga memperoleh pembenaran.
seperti yang juga diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan di Roma 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Di dalam Yesus kita memperoleh pembenaran. Kita menjadi orang-orang benar, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kebenaran yang terdapat di dalam diri Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yesus kita juga memperoleh hidup kekal, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam firman Tuhan dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara terkasih, di dalam Yesus Kristus di minggu Advent ketiga ini, Tuhan mengajak kita untuk bersuka cita senantiasa. Advent artinya adalah kedatangan. Kita di dalam iman terhadap Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan akan datang ke dunia ini. Oleh karena itu, hendaklah kita menyambut Dia yang akan datang itu. Bagaimana kita menyambut Dia yang akan datang itu? Minggu kita hari ini berseru, bersukacitalah. Hati yang penuh sukacita kita persiapkan untuk menyambut Tuhan dalam kelahirannya, yang akan kita peringati, dan juga dalam kedatangannya yang kedua kali yang kita nantikan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana caranya agar kita dapat senantiasa bersukacita? Dalam nas firman Tuhan itu kita bisa melihat satu kata kunci, yaitu dalam Tuhan. Artinya di luar Tuhan mustahil kita dapat senantiasa bersukacita. Karena itu saudara-saudara terkasih, ketika di awal kita tadi bertanya, apa dasar kita untuk bersukacita? Lagi-lagi firman Tuhan kita hari ini dalam kitab Zefanya kita mendapatkan pengajaran. Dikatakan kepada kita, yakni karena Tuhan ada di antara kita. Dan itu dapat kita lihat dan imani di dalam Yesus Kristus yang diberikan Allah bagi kita untuk menjadi perantara yang membawa anugerah Tuhan dalam hidup kita, dan juga yang menyempurnakan perjanjiannya dengan kita, sehingga di dalam Kristus kita boleh memperoleh pengampunan, pembenaran, dan hidup yang kekal. Itulah sukacita kita, dan itulah dasar kita untuk bersukacita dalam kehidupan kita, karena Tuhan ada di antara kita. Saudara-saudara terkasih, bersukacita merupakan sebuah sikap dan pilihan. Tidak selalu berarti perasaan yang terus-menerus kita rasakan. Mustahil dan tidaklah sehat bila kita selalu bersukacita apapun kondisi yang kita hadapi. Itu sebabnya firman Tuhan tegaskan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4. Orang yang bersukacita dalam Tuhan tetap bisa bersedih, namun ia tidak terbebani atau ditindih oleh apapun yang dialaminya. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, menyambut kedatangan Tuhan dengan bersukacita dalam hidup kita dapat kita lakukan dengan hidup yang bersukacita, yakni lewat hidup kita yang pertama beriman.
Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7 firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara terkasih, orang yang bersukacita dalam Tuhan adalah orang yang menyandarkan hidupnya pada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan berkuasa dan mengasihinya. Jadi, Tuhan mampu melakukan segalanya dan akan memberi yang terbaik kepadanya. Ia damai sebab ia tahu siapakah yang memelihara hidupnya. Lalu yang kedua, hidup kita yang bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan, kita jalani dengan hidup yang bersyukur. Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan katakan, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara-saudara terkasih, orang yang bersukacita, dia menerima porsi kehidupannya. Dia mensyukuri kehidupan yang dia miliki, sebab dia tahu bahwa Tuhan memberi tepat dan sesuai dengan rencananya yang terbaik. Dia belajar menerima rencana Tuhan. Dia belajar menerima pemberian Tuhan. Dia belajar menerima segala rencana Tuhan dalam hidupnya dan bergantung pada kekuatan Tuhan untuk memampukannya menerima. Lalu kemudian hidup bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan di Minggu Advent dan juga di dalam penantian kita dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu kita tunjukkan dalam kehidupan yang baik hati. Dalam Filipi 4 ayat 5 firman Tuhan katakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat." Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang bersukacita adalah orang yang baik. Ia murah hati, sebab dia tahu bahwa apapun yang ada padanya merupakan pemberian Tuhan. Dia memberi sebab dia yakin pada pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Memberi tidak akan membuatnya kekurangan. Sebaliknya, memberi membuatnya menerima lebih dari Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, hidup bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu hidup dengan bersih. Artinya, seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan katakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Saudara-saudara terkasih, orang yang bersukacita, yang merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, adalah orang yang berpikiran dan berhati bersih. Ia tidak mengisi pikirannya, ia tidak mengisi benaknya dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, dia akan selalu mengisi pikirannya dengan muatan-muatan yang indah dan yang bersih. Demikianlah hidup yang bersukacita, karena menyadari kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah atau di antara kita. Saudara-saudara terkasih, bersukacita dalam hidup kita bukanlah dikarenakan oleh memiliki harta dunia ini, tetapi hidup kita yang bersukacita, kita percaya karena Tuhan ada di antara kita, yang sudah dinyatakannya melalui Yesus Kristus yang telah hadir untuk menyempurnakan perjanjiannya dengan kita, dan juga untuk menjadi perantara bagi kita dengan dirinya sendiri, sehingga kita boleh memperoleh anugerahnya di dalam kehidupan kita.
yakni pengampunan dosa dan juga pembenaran dan jaminan hidup kekal. Itulah sukacita yang harus senantiasa kita syukuri dalam kehidupan kita, dan yang harus senantiasa menuntun hati kita, hidup kita untuk terus hidup beriman, hidup dalam kebaikan hati, hidup bersih dan bersyukur. Selamat Advent buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman-Mu yang boleh ditaburkan dan setiap firman-Mu yang boleh didengarkan, agar kiranya firman itu juga boleh menjadi berkat dan memberkati kehidupan kami untuk terus bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam firman-Mu. Dan kami juga semakin hari semakin bertumbuh dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.